Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mukminin rahimakumullah, sahabat nurul iman yang saya cintai karena Allah. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis taklim yang mulia ini untuk sama-sama kita mencari bekal agar kita dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang selamat. Semogalah apa yang kita capai pada hari ini, kumpul-kumpul kita ini bermanfaat bagi diri kita dan kita diberikan oleh Allah rahmat dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Lumayan hari ini alhamdulillah sebagian besar kita kumpul ya. Hanya beberapa orang saja yang masih kita harapkan kehadirannya. Pada hari ini saya sesuai dengan jadwal saya akan membicarakan masalah neraka dan penghuninya. Kalau kita bicara neraka, maka istilah ini sangat familiar di telinga kita dalam bahasa Indonesia. Neraka adalah satu wilayah, satu entitas tempat Allah menyiksa hamba-hambanya. Bukan kita, hamba-hambanya. Neraka dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Quran, bahasa Arab, neraka sering disebut-sebut dalam Quran dan hadis dengan dua istilah. Pertama an-nar, kedua jahannam. Masing-masing ini an-nar dan jahannam punya dua makna masing-masing. An-nar dalam segi bahasa api. Jahannam dari segi bahasa api yang untuk menyiksa. Itu jahannam. Dari segi bahasa api menyiksa, api untuk menyiksa. Ya. Jadi an-nar itu api. Nah, di dalam Al-Quran an-nar disebut hampir 1000 kali. Tapi yang maknanya api cuman 20 kali. Jadi makna nar yang lain yang 900 sekian itu neraka artinya. Saya kasih contoh yang api. Kalau Bapak ketemu ayat masaluhum kamasalil lazi istauqada naro. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Naro itu api. Nggak bisa diartikan neraka. Perumpamaan mereka seperti orang menyalakan neraka, nggak mungkin. Api. Pertama itu. Ya, itu api yang betul-betul api. Gitu ya. Atau misalnya ketika Nabi Musa sama keluarganya berangkat, ya kan? Sungguhnya aku melihat api, ya kan? Aku melihat api. Nah, api itu artinya. Atau lagi itu tadi Allah berfirman pada api yang membakar Nabi Ibrahim, ya naro, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Maka Allah berfirman bukan pada neraka tuh, pada api, wahai api. Gitu. Jadi nar di sini banyak di itu. Atau api yang dikatakan oleh iblis ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu nggak mau sujud pada Adam? Saya perintahkan kamu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api. Dalam Quran malah iblis diciptakan dari dua jenis api. Pertama nari samun, api yang sangat panas. Yang kedua dari marijim minar, dari nyala api. Hadis juga begitu kan? Khuliqal malaikatu min nur, diciptakan malaikat dari cahaya. Wa khuliqal janna min marijim minar, dan diciptakan jin dari api yang sangat panas. Wa khuliqal insan mimma safalakum, dan diciptakan manusia dari apa yang dijelaskan padamu. Jadi nar maknanya api. Ya, dalam Quran nar, cuman hanya ada 20 ayat yang nar maknanya api. Selebihnya nar maknanya neraka.
Contoh nar yang maknanya neraka bisa dilihat di misalnya gini, dalam Ali Imran 131, fattakun narol lati uiddatil kafirin. Takutlah kamu pada api neraka. Fattakun nar, api neraka. Jadi narnya artinya neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dalam hadis Rasulullah pernah berfirman bersabda begini, ittaqun nar walau syikkin tamroh. Takutlah kamu pada neraka walaupun dengan sebutir korma. Jadi nar yang diomongin Rasulullah itu neraka, bukan api aja. Ya kan? Allah juga begitu. Juga waktu Allah membicarakan masalah orang-orang musyrik. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah tuh walinya orang-orang beriman yang mengantarkan orang beriman itu dari kegelapan dalam cahaya. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir auliya'uhumut taghut. Pelindungnya adalah taghut. Taghut itu berhala apa segala macam selain Allah gitu. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Yang nganterin orang-orang kafir itu dari cahaya pada kegelapan. Ulaika ashabun nar. Mereka itu penghuni, bukan penghuni api kan? Neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Dalam hadis kaitannya sama ayat ini disebut begini, man mata, barang siapa yang mati yusrik billah, yang syirik pada Allah, syai'an dengan sesuatu, dakholan nar, pasti masuk neraka. Bukan dakholan nar, pasti masuk api, enggak, masuk neraka. Itu maknanya ya. Jadi makna nar dalam Al-Quran dan hadis baik berupa api maupun neraka seperti itu. Sekarang jahanam. Jahanam maknanya dua. Pertama, jahanam dengan makna neraka. Jadi kalau ada di Quran itu disebut misalnya begini. Coba Bapak buka surat 20, surat apa ya? Surat apa? Toha ayat ke-74. Surat 20 ayat 74. Lihat. 20 kan? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu ya'ti rabbahu mujrima fa inna lahu jahannam. Sungguhnya barang siapa datang pada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka baginya neraka. Memang ada juga yang menerjemahkan neraka jahanam, so. Silakan saja. Itu makna pertama neraka. Jahanam neraka. Atau ketika Allah berfirman pada neraka, surat Qaf ayat 30. Surat 50 ayat 30. Yauma yaqulu li jahannam. Dan ingatlah pada hari di mana Allah bertanya pada jahanam. Maksudnya pada siapa? Pada neraka. Apakah kamu sudah penuh? Neraka menjawab, masihkah ada tambahan? Yang dimaksud jahanam itu neraka. Itu makna pertama. Jahanam sebagai api neraka yang menyiksa, ya. Jahanam maknanya pertama itu, neraka. Makna kedua, jahanam, dengerin baik-baik. Jahanam adalah satu wilayah neraka paling tinggi. Neraka paling atas. Khusus untuk orang-orang umatnya Muhammad. Itu makna kedua. Jadi nanti kalau ketemu ayat yang isinya ada jahanamnya, bisa Allah lagi ngomongin neraka secara umum, bisa Allah lagi ngomongin neraka tempat nyiksa orang Islam. Oke, paham? Jadi jahanam ada dua. Satu jahanam neraka secara keseluruhan nih, itu jahanam namanya. Tapi bisa juga jahanam maknanya neraka paling atas. Kan neraka ada tingkatnya nih. Neraka paling atas tempat nyiksa orang Islam yang berdosa besar. Jadi beda sama orang di luar. Dibedain, nah dibedain, ya, gitu. Ini hati-hati. Nanti ayat mengenai jahanam ini ada 77 di Quran. Sebagian kecilnya Allah ngomongin jahanam secara umum neraka. Yang kayak tadi tuh itu umum.
Tapi ada juga Allah ngomongin neraka secara khusus buat orang Islam, jahanam ya, jahanam secara khusus orang Islam, ada ayatnya. Contoh, misalnya Allah bicara tentang Al-A'raf 109. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan akan aku lemparkan sebagian besar manusia dan jin ke dalam jahanam. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi enggak mau memahami ayat-ayat Allah. Walahum ayun, mereka punya kuping tapi enggak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, enggak mau melihat kekuasaan Allah. Ulaika kalana, mereka seperti binatang ternak. Yang dimaksud golongan ini golongan Islam, bukan golongan orang biasa. Spesifik orang Islam yang udah tahu dia beragama Islam tapi nggak mau ngapa-ngapain, ngaji nggak mau, ibadah nggak mau, masuk neraka jahanam. Gitu. Tapi ada jahanam juga yang Allah bicara jahanam ini sebagai neraka secara umum. Misalnya di Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, bukan orang Islam kan, orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik, wal musyrikina fi nari jahannam, akan masuk jahanam. Khalid, maksudnya masuk neraka secara umum, entah di mana mereka, gitu ya. Ya jadi nggak apa-apa, nggak usah tahu juga nggak apa-apa. Jangan bapak misalnya maaf, nauzubillah min dzalik, masuk neraka terus nanya gitu sama malaikat, ini jahanam yang khusus apa yang umum nih? Keburu cair bapak, jangan usah nanya di sono ya, nggak penting. Misalnya kita malaikat, ini jahanam mana nih? Jahanam khusus apa yang buat gimana coba terangin. Keburu kebakar. Nggak, artinya makna ini tidak penting. Tapi perlu dikasih tahu supaya Bapak jelas bahwa jahanam yang diomongin Rasulullah itu misalnya apa jahanam gitu, tiba-tiba ngomong gitu, jahanam secara apa nih? Neraka secara umum apa neraka khusus? Gitu. Makanya judulnya kan neraka dan penghuninya, karena ada neraka khusus nanti. Termasuk sobiin tadi, majusi tadi gitu. Ya, itu makna neraka. Jadi ada neraka dalam bentuk an-nar, ada bentuk jahanam. An-nar maknanya api yang belum tentu neraka. Ada juga an-nar dalam bentuk maknanya neraka secara umum. Secara hukum. Jahanam juga gitu. Jahanam secara umum, neraka secara umum disebut jahanam. Tapi ada jahanam juga disebut dalam hadis dan dalam Quran, jahanam yang neraka khusus buat orang-orang muslim, umat Muhammad. Ya, gitu. Pak Ustadz mau nanya tadi itu. Silakan. Pak Ustadz kan bilang neraka jahanam neraka yang paling tinggi, yang paling atas ya. Ya. Itu kalau dibandingin sama neraka Wail lebih ini mana Pak? Wail bukan neraka. Wail bukan neraka. Wail itu makna bahasanya kan celaka. Tapi Wail juga nama lembah di neraka jahanam. Bagian dari lembah di neraka Sakor. Lembah di neraka, ada lembah. Umum jadi. Khusus dia. Bagus kayak di puncak itu. Leok. Namanya juga lembah. Hah? Kok tahu Ustaz? Bukan, gue denger dari orang. Jadi well bukan neraka. Dia nama lembah. Bahasanya jahanam. Ya, makasih Pak Ustaz. Ya. Yang mana? Suratnya 50. Ayat 30. Neraka paling atas. Jadi nyari yang atas nih. Jadi tidak digabung jadi orang muslim meninggal tuh ya misalnya dia banyak dosa ya masuk ya neraka tapi tidak digabung dengan yang umum gitu. Gini. Kalau Bapak mau cari nyaman di neraka ya. Jadi gini. Istilah orang muslim di neraka khusus itu adalah orang muslim yang berdosa besar tapi belum bertobat. Daftar dosanya nanti nih. Jadi dia mati belum bertobat dan berbuat dosa besar. Nah, orang muslim yang berdosa-dosa tapi nggak dosa besar, dosa kecil gitu,
Ada juga di neraka-neraka yang lain. Ada. Oh, jadi enggak pokoknya dosa yang masuk neraka maksudnya yang berdosa masuk satu enggak ada. Enggak. Yang besar kecil beda-beda. Iya, dan perlu diketahui neraka itu dibedakan dengan sopan, seperti kalau Bapak masuk mall mau ke toilet perempuan, toilet laki-laki. Neraka juga gitu. Jadi neraka apa? Nanti ada khusus perempuan, khusus laki-laki. Jadi nggak ketemu sama Luna Maya, nggak ketemu, Pak. Rugi. Ya, gitu ya. Nah, sekarang mari. Karena ini judulnya neraka dan penghuninya, saya udah kasih pengantar begitu ya. Kalau kita ulang dulu bentar. Jadi neraka itu dalam Al-Quran ada 2 sebutan. Pertama, an-nar. An-nar sendiri artinya bisa api, bisa neraka. Neraka secara umum. Ya, secara umum. An-nar gitu. Makanya tolong tuh yang punya istri namanya Nar, diganti deh, Mbak Nar, diganti aja. Mau Mbak neraka, nggak enak ini ya. Mbak Api. Ya. Jadi neraka itu yang pertama maknanya. Yang kedua, makna neraka sebutannya apa? Jahanam. Jahanam bisa bermakna api, secara bahasa api yang menyiksa. Api yang menyiksa hamba-hamba Allah. Nah, ini jahanam disebut itu kalau dia jahanam secara umum. Tapi ada jahanam sebutan khusus untuk neraka paling tinggi. Mari kita sekarang bahas neraka-neraka itu apa aja. Disebut dalam Quran, jahanam secara umum punya 7 pintu. Nah, tapi pintu ini jangan salah paham ya. Pintu ini bab. Bab itu artinya bisa pintu, bisa lobang, atau bisa juga sesuatu untuk masuk gitu. Wilayah untuk masuk, ya. Jadi neraka itu punya 7 pintu. Ya kan? Apa aja pintunya? Mari kita bahas sekarang. Lihat dulu surat Al-Hijr, surat 15 ayat 43. Ya. Ayat 43 dan ayat 44. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Dan sesungguhnya jahanam itu, ini jahanam arti apa nih? Arti umum. Dan sesungguhnya jahanam itu, maksudnya neraka jahanam ya. Neraka itu secara umum benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut syaitan semuanya. Oh, berarti bukan hanya orang Islam. Oke? Jahanam. Lihat lagi di 43-nya, 44-nya. Laha sab'atu abwab. Jahanam itu punya 7 pintu. Likulli bab, tiap-tiap pintu minhum juz'um maksum. Telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Nah, di sini baru kita ngomongin neraka dan penghuninya. Ya, 7 pintu. Ya gitu ya. Pintu pertama, jadi antara pintu itu begini. Diterangkan oleh Jibril pada Rasulullah, pintunya jangan Bapak bayangin Bapak masuk ke dalam gedung ada 7 pintu gitu, bukan. Antar pintu itu ada yang lebih rendah dari yang sebelumnya. Jadi pintunya ke atas. Pintu 1 di bawah, pintu 2 di atasnya pintu 1, pintu 3, pintu 4. Setiap pintu lebih panas dari pintu sebelumnya 70 kali. Kalau pintu paling bawah ini misalnya panasnya 70 kali api dunia, maka pintu yang kedua itu 140 kali. Pintu ketiga tambahin 70 terus sampai pintu paling atas jahanam. Jarak antara pintu dengan pintu 70 tahun. Pintu ke pintu atasnya 70 tahun. Jadi Bapak bayanginnya pintu lift aja, pintu lift. Pintu lift. Nah, biasanya orang kan masuk dari bawah. Ya, dari bawah nih. Ini enggak, tergantung nanti dari masyhar nanti waktu dihisab ya. Orang-orang sono masuknya dari pintu mana? Ya, terserah dari mana gitu. Ya, mana gitu. Ya. Gitu. Oke. Sekarang kita mulai meneliti setiap pintu-pintunya ya. Mari.
langsung baca hadis nomor 6 ya. Jangan baca hadis udah 1 2 3 4 udah lewat. Hadis nomor 6 di halaman 4. Hadis nomor 6 di halaman 4 ya, langsung baca. Mari pelan-pelan kita baca. Setiap dibaca nanti saya terangkan dulu ya. Mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari Yazid an Yazidur Raqashi, dari Yazid Ar-Raqashi, dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, wahai Jibril, ini ngomong sama Jibril ya, jelaskan padaku mengenai neraka. Jibril menjawab, qala na'am, ya baiklah, laha sab'atun abwab, neraka punya 7 pintu utama. Likulli bab, tiap-tiap pintu tersebut, minhum juz'um maksum, ada bagian khusus untuk min rijal wan nisa, bagian khusus untuk laki-laki dan bagian khusus untuk perempuan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ahiyya ka'abwa bina hadhi, apakah pintu-pintu ini seperti pintu-pintu kita di dunia? Jibril menjawab, la, tidak. Walakinnaha maktuha, tapi pintu itu selalu terbuka. Ada yang lebih rendah dari yang lainnya. Dari pintu ke pintu menempuh perjalanan selama 70 tahun. Masing-masing pintu itu 70 kali lebih panas daripada pintu sebelumnya. Dah, sampai sini dulu. Lihat saya. Pintunya ini pintu 1. Ini pintu 1 ya. Lalu ke pintu kedua jaraknya 70 tahun. Baru pintu kedua, paham? Pintu yang kedua ini lebih panas 70 kali dari yang pertama. Terus begitu, 70 tahun lagi, 70 tahun lagi, terus lebih panas 70 tahun. Ngebayangin gak? Gak enak di situ. Ya, misalnya bapak tahu masuk pintu kedua, sama malaikat dibilang, kamu pintu ketiga, 70 tahun dulu ke atas, misalnya gitu. Kan gak enak kan? Gak enak. Terbakar habis di situ. Nah iya. Nah kalau misalnya bapak iseng-iseng meneliti hadis yang di pertemuan 2 kali pertemuan yang lalu, ketika kita masuk tiap pintu itu, hamba Allah masuk pintu itu, siapapun dia, yang nyambut siapa? Zabaniyah kan? Nah nyambutnya bukan selamat datang, enggak, welcome drink, sikat air panas, belenggu, sikat, dihinakan, baru masuk pintu udah dihinakan. Ya, jadi ini serem, gawat. Oke. Lanjutin. Nabi SAW bersabda, "Man sakkani hazihil abwab." Siapakah yang bertempat tinggal di pintu-pintu ini? Maksudnya penghuninya siapa aja? Maka kita mulai. Tolong Pak Ludi dibaca dulu. Jibril menjawab. Jibril menjawab, adapun pintu yang paling bawah, di dalamnya ada orang-orang munafik. 1. Dan orang-orang kafir dari ahli kitab. 2. Dan keluarga Fir'aun. 3. Dan nama pintu ini adalah Al-Hawiyah. Wa ismuhal hawiyah. Jelas? Pintu pertama adalah golongannya orang-orang munafik. Sahih tak? Bagus. Subhanallah. Alhamdulillah. Nih, Gus sampai dulu. Oh iya. Di luar sih 500.000 di luar. Oh iya. Transfer aja Gus. Iya, pakai motor. Lihat baik-baik, di pintu pertama ada berapa golongan itu? Orang munafik, orang-orang kafir dari ahli kitab, keluarga Fir'aun, dan namanya adalah Al-Hawiyah. Nah, namanya Hawiyah. Ini pintu paling bawah. Artinya ini pintu yang paling dasar. Darkil asfali minan nar. Keraknya neraka. Pintu namanya Hawiyah. Ya, berarti apinya lebih dingin.
daripada api di pintu atasnya lagi. Lebih dinginnya hawiyah saja 70 kali panasnya api neraka, api di dunia. Yang paling panas, yang bisa ngancurin besi segala macam, 70 kali di hawiyah. Ya, oke. Lanjut, Dek. Wal babu tsani, dan pintu kedua. Dan pintu kedua di dalamnya ada orang-orang musyrik, dan nama pintu ini adalah Al-Jahim. Ya, lihat golongan musyrik, lihat di pintu kedua ya, namanya Al-Jahim. Semua menyembah patung, yang suka yang duniawi, semuanya ada di sini. Jahim. Dukun juga ya. Semua dukun-dukun, pokoknya syirik. Haram di sini. Ya, musyawarah. Oke, terus Bais. Wababus salis, Dan pintu ketiga di dalamnya ada Sabain, Sobiin. Ya. dan nama pintu itu, dan nama pintu ini adalah Sakor. Ya. Lihat ya Pak Luri. Wa ismuhu Sakor. Jadi ya, pintu pertama tadi ada orang-orang munafik, kafir ahli kitab, keluarga Fir'aun, hawiyah. Pintu kedua Al-Jahim, orang-orang musyrik. Pintu ketiga Sakor, dihuni oleh Sobiin. Oke, yang keempat Bang Aman. Dan pintu keempat di dalamnya ada iblis. Nah, ini biangnya nih, ada iblis nih. Pengikutnya. Dan Kaum Majusi. tuh. Nah, Dan nama pintu ini adalah Lazo. Lazo. Ya. Nih, jadi tingkat keempat ada kehormatan, siapa yang masuk ke neraka pintu keempat nanti akan bersama-sama iblis dan kaum Majusi itu adalah penyembah api. Dulu zaman Nabi ini namanya kaum Persia, kaum Parsi. Ada satu sahabat orang Parsi yang akhirnya jadi sahabat Nabi, namanya Salman Al-Farisi. Itu orang Majusi dulunya. Dia bertobat lalu masuk Islam, ya. Menyembah api, ya. Kalau Bapak pernah main game Prince of Persia, the game itu. Nah, itu kaum penyembah api itu Persia. Memang didananinya kayak orang Islam gitu ya. Ya, itu pintu ke-4. Siapa yang mau kenalan sama iblis masuk ke pintu ke-4, namanya Lazo. Kemudian pintu kelima, Pak Sugeng. Dan pintu kelima di dalamnya ada orang-orang Yahudi, dan nama pintu ini adalah Hutomah. Ngomong-ngomong ini ada Arabnya cuma segini, nggak dibaca. Wal babul khamis fihil Yahud. Wa ismuhul Hutomah. Ya. Wah, Dan pintu kelima di dalamnya ada orang-orang Yahudi, dan nama pintu itu adalah Hutomah. Terus pintu keenam, Pak Tom, saya persilakan. Dan pintu keenam, Babus sadisu fihin nasara wa ismuhu sa'ira. ya. Dan pintu keenam di dalamnya ada orang-orang Nasrani, dan pintu ini adalah Sa'ir. Namanya Sa'ir, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jibril, "Ala tukhbiruni man sukkanil babis sabai?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Maukah engkau memberitahukan padaku, hai Jibril, siapa yang bertempat tinggal di pintu ketujuh?" Jibril menjawab, faqala fihi, di dalam pintu ketujuh, ahlul kabair min ummatika alladzina matu walam yatub wa ismuhu jahannam. Nah, ini Jibril menjawab, pintu ketujuh akan dihuni oleh orang-orang yang berdosa besar dari umatmu yang mati belum bertobat, dan nama pintu ini adalah Jahannam. Jelas? Kalau tadi Jahannam pertama adalah neraka secara umum, sekarang Jahannam yang kedua maknanya lebih khusus lagi. Pintu ketujuh paling atas dari neraka Jahannam, namanya juga Jahannam. Gini, Bapak masuk ke gedung, namanya gedung serbaguna RW 7 lantai, gedung serbaguna. Ruang pertama, lantai Melati, lantai Nusa Indah, lantai Soka. Lantai ketujuh, lantai serbaguna. Boleh nggak? Boleh aja. Gedungnya namanya gedung serbaguna, lantai 7-nya namanya lantai serbaguna. Boleh nggak? Boleh. Itu juga begitu.
Allah boleh-boleh aja namain ini jahanam, gedung jahanam, lantai 7-nya namanya jahanam juga. Buat apa itu ya Rasulullah? Kata Jibril, buat umatmu ahli kabair min ummatika, dari umatmu yang mati belum tobat, masuk ke situ gitu. Nah, mendengar itu Rasulullah terus langsung pingsan. Nabi Muhammad SAW jatuh nggak sadarkan diri dan Jibril meletakkan kepalanya di bangkuannya hingga beliau sadar kembali. Lalu beliau SAW bersabda, Ya Jibril, azumta musibati, besar banget musibahku ini ya Jibril. Wa istadda husni, dan sangat dalam sedihku. Au yadkhulu ahadum min ummati an-nar, apakah benar ada manusia umatku yang masuk neraka? Rasul sedih, kita ketawa. Makanya Gus kita bilang goblok. Nah, bener ya, kadang-kadang kalau ditujukan pada kita yang ngaji udah lama tapi nggak takut neraka. Rasul mikirin umatnya loh. Sedih hatiku ya Jibril, musibahku besar sekali kalau begini. Apa benar umatku masuk? Jibril menjawab, lihat jawabannya. Benar, mereka itu adalah orang-orang yang berdosa besar yang berasal dari umatmu. Ya, katanya na'am ahlul kabair min ummatik. Kemudian Rasulullah SAW menangis dan Jibril pun menangis. Dan masuklah Rasulullah SAW ke dalam rumah beliau, bersembunyi dari orang yang banyak, hanya keluar untuk salat berjamaah, dan setelah itu beliau akan masuk lagi dan tidak berbicara pada siapapun, menangis dan senantiasa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Nah, sekarang kita bahas dari mulai pintu pertama ya. Tolong, siapa yang udah hafal? Nama pertama apa? Hawiyah. Memang gak ada manfaatnya Bang. Nah, paling gak ada manfaat, udah ketawa aja deh. Tapi perlu. Hawiyah siapa aja yang di situ? Munafik dulu, orang munafik. Terus? dan keluarga Firaun. Iya. Jadi ini informasi penting. Lalu nanti kan kita kegeeran. Kita ini dosanya nggak ada kayaknya ya, dikit lah gitu. Kayaknya nggak masuk golongan sini. Ntar dulu. Ini kan baru keterangan pembukaan dari Jibril. Sebenarnya rinciannya ada di Quran. Rincian dari semua penghuni neraka ini ada di Quran justru. Lazoknya, jahanamnya, sairnya, sakornya lengkap di Quran. Dengan kata lain, di neraka Hawiyah saja bukan hanya munafik, Fir'aun, lalu apa lagi? Kafir dari ahli kitab dan orang dosa. Ya, bukan hanya itu. Ada golongan lainnya juga yang bersama-sama mereka. Artinya hamba Allah yang masuk ke dalam Hawiyah adalah orang-orang yang setara dengan Fir'aun. Orang munafik setara dengan Fir'aun. Ya, ngerti? Yang kedua apa? Jahim ya? Nah, Jahim tidak hanya orang musyrik di dalamnya, banyak lagi yang lainnya. Nanti Quran yang menerangkan itu semua. Begitu pula selanjutnya di neraka Sakor. Hanya sobiin kan? Sebenarnya ada lagi orang-orang bahkan orang-orang Islam di neraka Sakor ada. Jadi jangan khawatir Bapak salah alamat. Misalnya udah masuk Sakor nih, saya nggak di sini, saya di Jahanam. Enggak, jangan begitu. Ya, tetap memang mesti di Sakor dulu. Ntar dipindah 2000 tahun dipindah kemana gitu. Ya, nggak apa-apa. Di sana ada guide-nya kok yang nganterin Bapak ada. Ya, oke, kita mulai ya. Dari mulai Hawiyah. Sekarang kita buktiin dulu apakah benar Hawiyah itu pintu pertama yang paling bawah. Buka surat An-Nisa 145. Surat An-Nisa 145. Coba dibacakan Bang Aman Al-Qurannya. Ya, sungguhnya sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Bener gak kira-kira? Hawiyah neraka paling bawah, ya kan? Pintu 1.
Al-Quran bilang sungguh, dan di tempatnya orang munafik ada di dalamnya kan. Nah, Al-Quran bilang sungguh orang munafik ada di darkil asfali minan nar, neraka paling bawah. Betul kan? Betul. Jadi udah confirm nih, Jibril berkata benar juga dari Allah langsung kepada Rasulullah bahwa orang-orang munafik ada di hawiyah, artinya darkil asfali minan nar, neraka paling bawah ya. Enak, paling dingin apinya ya. Terus penghuni neraka hawiyah selanjutnya adalah orang kafir dari ahli kitab. Mari kita bacakan, benar apa enggak nih? Surat Al-Bayyinah di ayat 6. Buka. Yang tadi yang saya bacakan, surat Al-Bayyinah ayat 6. Ayo. Ayat 6-nya aja. Apa kata Quran Al-Bayyinah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, ya kan? Oke. Wal musyrikin. Nah, musyrik juga kan? Orang kafir dari ahli kitab, bener kan? Ada di hawiyah kan? Min ahlil kitab wal musyrikin, dan orang musyrik. Orang musyrik kan di jahim. Nah, fi nari jahannam khalidina fiha. Loh, kok di jahannam bukan di hawiyah? Gimana neranginnya? Jahanam yang seluruh umum. Nah, ini bukti jahanam adalah istilah untuk neraka secara umum. Tapi intinya orang yang kafir dari ahli kitab dan musyrik, kafir ahli kitab ada di hawiyah. Di jahanam secara umum, sub nerakanya hawiyah gitu. Cara memahami ayatnya begitu ya. Melihat dari makna jahanam tadi kan, jahanam dua kan, jahanam secara umum, jahanam secara paling tinggi, khusus. Nah, ini sekarang orang kafir dari ahli kitab ternyata menurut informasi Jibril ada di hawiyah. Sedangkan Quran bilang di jahanam, tapi di neraka jahanam secara umum, bukan jahanam yang lantai 7 tadi, bukan. Oke, gitu ya. Memahami ayatnya begitu. Ya. Dah, kedua. Artinya golongannya ada gitu, munafik ada di situ. Munafik ini komplit. Contohnya begini. Kata hadis, mungkin Bapak bisa lihat hadisnya. Saya kasih unjuk hadisnya. Nah, tadi yang soal apa? Saya nggak bawa hadisnya. Barang siapa orang jadi pemimpin, kemudian mati dalam keadaan menipu rakyatnya, maka tempatnya ada di neraka. Nah, mati menipu itu berbohong. Berbohong itu ciri munafik. Gitu kan? Ya, kan munafik itu ada 3 tandanya, iza hadasa kadzab wa iza wahada khalaf. Pokoknya orang munafik semuanya dengan cirinya itu masuk ke dalam neraka hawiyah. Nah, termasuk pemimpin yang mati dalam keadaan menipu rakyatnya pasti masuk neraka hawiyah. Gitu loh. Jadi orang munafik banyak. Orang yang suka banyak janji nggak ditepatin masuk neraka hawiyah. Orang yang dikasih amanat khianat masuk neraka hawiyah. Orang yang banyak bohong masuk neraka hawiyah. Begitu. Itu munafik golongannya, dan banyak sekali orang seperti ini, ya. Orang zaman sekarang nggak bohong pusing. Terus kita lihat sekarang Fir'aun. Ya, Fir'aun ya? Fir'aun kan? Nah, dalam Quran disebut begini. Saat ini, detik ini, Fir'aun dan pengikutnya, berarti keluarganya, terus semua tentaranya, semua orang yang ikut dia itu sekarang ini di alam barzah tiap pagi dan petang dilihatin neraka. Dan pada hari kiamat Fir'aun dan keluarganya dapat kehormatan dari Allah tanpa hisab, langsung seluruh malaikat lemparkan dia ke neraka, Fir'aun dan keluarga semua. Nah, neraka ini maksudnya neraka hawiyah. Jadi Quran tuh udah ngasih info, Fir'aun itu adalah makhluk yang dapat kehormatan dalam tanda kutip tanpa hisab, tanpa dihisab segala macam. Begitu hari kiamat terjadi, lemparkan dia dulu ke neraka. Karena Allah udah enak. Iya, emang enak. Semua pengikutnya juga begitu. Ya. Bahkan ketika Allah menyuruh Nabi Musa menghadap Fir'aun, izhab ila Fir'aun innahu tagha.
Coba disebut togo. Pergilah kamu Musa ke Fir'aun. Sesungguhnya dia itu orang yang keterlaluan. Kenapa keterlaluan? Fir'aun bilang apa sih? Ana Rabbakumul a'la. Ana al-haq. Sayalah kebenaran. Saya Tuhanmu yang paling tinggi. Ya rakyatnya nurut. Nih Fir'aun nih makhluk gak pernah sakit, Pak. Gak usah sakit, stroke kayak saya. Pilek gak pernah Fir'aun. Jadi saking hebatnya dia, rakyatnya memandang dia ini bukan manusia berarti. Berarti ini Tuhan. Bener dia ngaku akhirnya. Bahkan dia nantangin Nabi Musa. Bahkan dia nyuruh satu insinyur dia, menteri pekerjaan umum dia, namanya Haman. Hai Haman, buatlah tangga ke langit. Buatlah gedung tinggi. Aku pengen nengok Tuhannya Musa. Brengsek nih orang. Pas aku nggak ketemu dia gak, Bang? Gak blokin? Enggak, Bapak minta duit dulu. Setoran ayam. Begitu Fir'aun tuh. Makanya dia nerakanya khusus. Dan cara masukin dia ke neraka Hawiyah itu nggak kayak orang-orang yang dihisap dulu, dilihat timbang dosanya, ditanya sama Allah, kenapa kamu enggak? Dalam ayatnya disebut, ketika hari kiamat datang, maka masukkan Fir'aun ke dalam azab. Maksudnya ke dalam neraka apa? Neraka Hawiyah. Lihat ayatnya, walaupun nggak ada neraka Hawiyahnya, tapi azab itu menunjukkan bahwa dia ada di neraka. Surat Ghafir, surat 40. Surat 40, ayat 45 dan ayat berapa tuh? 45 ya? Lupa saya. Surat 40. Iya 45. Ya, 45 tuh ya. Disebut di situ di kalimat akhirnya nih ya. Oke. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Maksudnya di mana tuh? Di alam barzah. Kenapa di alam barzah? Karena di ayat pertama disebut an-naru yu'raduna 'alaiha wuduwa wa asyiya. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi hari dan petang hari. Lalu wa yauma yaqumus sa'ah, dan pada hari kiamat adkhilu ali fir'auna asyaddal azab. Dikatakan pada malaikat, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Langsung ke neraka. Ya. Jadi sekarang Fir'aun ruhnya semuanya tersiksa, mentalnya melihat dirinya di neraka gitu. Di alam barzah. Tiap pagi petang Allah lihatkan itu. Jadi siksaan di alam barzah itu bukan siksaan fisik, Pak. Siksaan mental. Sama Bapak ke dokter gigi giliran ketiga, yang giliran pertama udah masuk, tapi teriak-teriak, waduh, gitu. Mental udah jatuh duluan kita, pulang jangan pulang, udah bayar mau pulang rugi, gitu. Enggak, gue BPJS, gitu misalnya ini nggak nyindir, misalnya, ya seperti itu. Jadi kepada Fir'aun digitukan, dan nerakanya khusus bersama orang-orang munafik yang kira-kira sifatnya sama sama Fir'aun. Makanya dicampur sama Fir'aun di dalam sana. Nah, itu orang-orang munafik dan kafir dari ahli kitab ya. Ya, terus apa lagi? Udah, cukup. Lalu neraka Hawiyah juga bukan hanya diisi oleh orang-orang seperti itu. Neraka Hawiyah diisi pula oleh orang-orang yang terdaftar dalam Al-Quran. Nih saya kasih contoh. Misalnya, mari kita lihat surat 101. Ya, surat 101. Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farosil mabsus. Hari itu manusia seperti kupu-kupu bertebaran. Wa takunu jibalu kal ikhnil manfus, dan gunung-gunung seperti debu yang bulu-bulu yang dihamburkan. Nah, ini dia. Fa amma man sakulat mawazinuhu, barang siapa yang orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi syatir radiyah. Mereka akan
masuk surga istilahnya ya. Rodiah itu memuaskan. Nah ini, wa man khaffat mawazinu, barang siapa yang ringan pahalanya ringan daripada dosanya besar nih. Fa ummuhu hawiyah. Nih, maka mereka masuk neraka hawiyah. Jadi sekarang Bapak tinggal mikir, kalau ke hari mati nanti cuma bawa 2 koper pahala, koper dosa. Paling tidak kalau mau selamat fi syatir rodiah, koper pahalanya lebih gede, isinya lebih banyak daripada koper dosanya. Ada dosanya, maka fahuwa fi syatir rodiah. Wa man khaffat, barang siapa yang kebaikannya lebih ringan tapi dosanya lebih besar kopernya gitu, fa ummuhu hawiyah, masuknya ke hawiyah. Nah dosa ini kan banyak, dosa umum apa aja masuk hawiyah, asal dia lebih besar daripada pahalanya. Lihat itu golongannya. Jadi golongan yang kayak gini nih, yang dosanya nggak dipikirin, nggak pernah tobat, sama dengan Fir'aun sifatnya, sama dengan orang munafik, sama dengan orang kafir dari ahli kitab, setara mereka semua tuh di hawiyah. Jadi di paling bawah, di keraknya neraka. Lantai 1 tuh enak, lobby, kalau udah kebakaran tinggal keluar gitu. Iya. Tapi di neraka gitu. Ya. Ustaz menanya, itu kan orang yang belum tobat ya. Neraka hawiyah kan. Semua yang masuk neraka memang belum bertobat, Pak. Kalau udah bertobat kan dihitung lagi, dihisap. Maksud saya, apakah itu ada hubungannya supaya kita setiap saat melakukan sholat tobat? Wah, enggak, ya, jauh Pak hubungannya. Ini udah masuk ke fase di mana orang udah dicemplungkan ke neraka itu loh. Lagi kita main sekarang gitu. Kalau itu kemarin kita sebelum bab ini kan banyak kita ngomongin tuh. Gimana caranya masuk surga, gimana. Nah, nanti bab ini juga, bab yang Bapak tanya ini mungkin di minggu depan, cara orang masuk dan keluar neraka. Nah, itu baru dibahas tuh. Cara orang masuk dan keluar neraka. Bapak pengennya mau tahu cara masuk atau cara keluar? Nggak ada dua-duanya yang mau. Kalau cara keluar berarti beda. Di dalam belum keluar. Maksudnya gini, bukan kita yang berkehendak. Cara Allah memasukkan hambanya ke neraka dan cara Allah mengeluarkan hambanya dari neraka, gitu maksudnya. Cuman judulnya singkat aja, cara masuk dan keluar neraka. Nggak bakal pada datang kan? Tapi tetap saya datang. Apa deh? Ini masalah Fir'aun tuh betul nggak sih, apa tuh jasadnya masih di Kairo? Artinya di Ada. kubur gitu ya? Ada di museum. Makanya di Quran bilang kami selamatkan badannya buat pelajaran orang-orang. Jadi badannya ada di situ, bukti bahwa ruhnya yang disiksa, badannya enggak. Gitu. Ya. Ayat ini kan menjelaskan kalau orang yang ringan timbangan kebaikannya berarti lebih besar dosanya. Iya. Orang yang lebih besar dosanya daripada timbangan kebaikannya atau pahalanya, itu kan berarti sudah pasti masuk neraka ya. Kalau misalkan lebih besar pahalanya daripada dosanya, itu sudah pasti masuk surga atau gimana? Lebih besar apanya? Lebih besar pahalanya daripada dosanya, itu sudah masuk surga atau gimana? Jadi iya, kan ada kaidahnya. Ada kaidah baik dalam hadis maupun dalam Quran. Innal hasanata kebaikan menghapus keburukan. Itu kaidahnya dulu. Jadi kalau misalnya Anda habis berbuat, saya contohkan ya, Malik bin Ma'is, sahabat Nabi, itu pernah berzina. Ngaku depan Rasulullah. Rasulullah nggak mau nanggapin. Karena sebelumnya dosa zina itu nggak bisa Anda buat pengakuan gitu ke manusia. Langsung aja sama Allah bertobat gitu, minta ampun. Kalau pengakuan pada manusia, dia eksekusinya dengan rajam atau dengan cambukan. Maka Rasulullah berpaling. Dia terus ngedeketin. Maka Rasulullah bilang, kamu kan habis sholat jamaah sama kita Isya ini. Iya ya Rasulullah, sudah selesai. Itu merupakan tobat kamu. Jadi dosa yang tadi itu udah kamu bersihkan dengan kamu datang ke jamaah sini, lalu sholat jamaah di belakang saya imamnya, kata Rasulullah. Cukup, udah itu. Artinya
makanya dikaitan dengan ayat ini, jika pahala berlimpah, itu bisa menutup keburukan walaupun masih ada dosanya itu. Ngerti ya? Jadi kalau saya udah pasti masuk surga, bukan saya yang masukin, Allah. Mungkin Allah dengan rahmatnya, walaupun dosa kamu setumpuk, tiba-tiba kamu dimasukkan ke surganya Allah, itu hak Allah, wewenang Allah. Ya kan? Gitu. Jadi, tapi jangan khawatir. Makanya banyakin pahalanya. Dan untuk peroleh pahala, Rasulullah cuma bilang, takutlah kamu pada neraka, walaupun dengan sebiji korma. Artinya sedekah segitu aja, Allah lihat kasih lipat ganda luar biasa, ya kan? Begitu. Jadi kita masih optimis. Makanya ayatnya bilang, waman khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau kamu nggak ada kebaikan apa-apa, cuma isinya maksiat terus, ya udah, tempat yang pantas sama Fir'aun sama hawiyah, karena kamu nggak mempertimbangkan dosa. Rasulullah pernah bilang, orang kafir ngelihat dosa itu seperti ngelihat lalat yang ada di sini. Tepi saya begini. Tapi kalau orang mukmin lihat dosanya itu seperti dia duduk di bawah gunung, takut gunung itu menimpa dia. Aduh gitu. Jadi orang mukmin tuh gelisah kalau ada dosa, buru-buru tobat, minta ampun supaya nggak masuk hawiyah. Ya paham ya? Itu jawaban saya. Dosanya lebih besar daripada pahala, otomatisnya masuk neraka. Itu sudah pasti masuk neraka hawiyah. Orang yang istilahnya masuk neraka gitu. Iya. Jadi kan karena neraka itu kan ada bermacam-macam gitu. Iya. Tapi di sini dijelaskan kalau udah pasti masuk neraka itu pasti masuknya neraka hawiyah gitu. Iya. Neraka hawiyah itu cuman persinggahan pertama. Karena ntar orang banyak digodok dulu. Ntar dia punya sifat musyrik, masuk jahim juga 2000 tahun. Balik lagi ke hawiyah sebentar, oper lagi ke jahanam gitu. Jangan khawatir. Jadi kirain ada yang, maksud saya itu kirain ada yang kayak masuk neraka tapi langsung neraka sekian, masuk neraka yang ini kayak gitu. Berarti setiap orang yang masuk neraka itu pasti masuk neraka hawiyah dulu gitu Ustaz ya. Bisa jadi begitu, bisa jadi langsungin juga. Jadi kalau saya memang bukan panitia pemasukan orang ke neraka. Jadi yang jelas begini, pembagian ini itu hanya sebenarnya ancaman. Faktualnya nanti Anda bisa lihat kalau Anda punya dosanya beragam, pasti dosa itu diperlihatkan oleh Allah balasannya. Entah masuk ke jahim, mampir lagi kemana, dioper kemana gitu, urusan Allah itu. Tapi memang hawiyah itu lantai dasar. Orang mau masuk gedung kan lewat lantai dasar juga, ya kan? Tersoal dia ke lantai berapa ya urusan Allah lah gitu. Gitu. Jadi kalau kamu takut nyasar jangan khawatir. Lengkap tuh ada pelangnya, hawiyah kiri, opak kanan gitu ya. Udah ini belum tanya jawab nih, jangan nanya lagi ya. Gitu ya. Mari kita masuk sekarang ke neraka yang punya khas juga, jangan langsung lantai 2. Kita pindah dulu ke lantai neraka Sakor. Lantai 3 dulu ya. Lantai 2 minggu depan dah ya. Neraka Sakor diisi siapa tuh? Sobiin. Sobiin itu adalah satu kaum yang semi-semi Yahudi dan Nasrani. Dia ahli kitab, sebetulnya ahli kitab yang megang kitab dari nabinya masing-masing, tapi kitabnya diselewengkan, itu Sobiin. Diselewengkan, lalu nabi yang datang dibunuh segala macam, itu Sobiin. Jadi kaum Sobiin ini ada di situ semua, di Sakor itu. Tapi Sakor juga diisi oleh orang-orang Muslim, orang-orang umat nabi-nabi terdahulu yang menyimpang. Nah penyimpangannya apa? 4 biji penyimpangannya. Penyimpangannya 4 biji. Nah, kita lihat sekarang. Pertama penyimpangannya adalah dia orang-orang yang udah beragama tapi nggak mau sholat. Jadi orang yang nggak mau sholat pasti masuk neraka Sakor. Yang kedua orang-orang yang pelit, bakhil. Jadi punya harta, mestinya tahu dia mesti sedekah, mesti infak, mesti zakat, nggak mau keluarin, masuk Sakor. Ketiga, orang-orang yang suka gibah, ngomongin orang. Ya. Keempat, orang yang nggak percaya hari kiamat.
Orang nggak percaya hari kiamat itu maksudnya nggak percaya surga, nggak percaya neraka, nggak percaya hisab, nggak percaya segala macam. Bukan, nggak percaya. Pokoknya nggak percaya bahwa hari kiamat ada, nggak percaya dibangkitkan, nggak percaya semuanya mengenai hari akhir. Bahkan masuk sakor. Ayo kita lihat sekarang surat Al-Mudaththir ayat ke 42 sampai 47. Orang dari surga, surat 74 Pak. Orang dari surga nanti berkunjung ke neraka sakor untuk bertanya pada orang-orang di sakor. Lihat pertanyaannya. Ayat 42. Udah ketemu? Ya, masalakakum fi sakor. Apa yang nyebabin kamu itu masuk neraka sakor? Kata orang surga nih kepada orang-orang di neraka sakor. Jadi mereka nanya dan diperbolehkan oleh Allah nanya gitu. Jawab mereka, pertama, qalu lam naku minal musallin. Dulu kami enggak sholat. Oke? Dua, walam naku nut'imul miskin. Dulu kami pelit. Nggak mau ngasih makan orang miskin, nggak mau ngasih makan, pokoknya nggak mau minjemin ke orang, nggak mau segala macem. Pokoknya duit kami simpan sendiri. Tiga, wa kunna nahudu ma'al khaidin. Dulu kami ngomongin orang bersama-sama orang rumpi. Jadi kalau ada majelis rumpi, kami datang, wah ngomongin semuanya. Orang kita ngomongin semuanya. Terakhir, apa tuh? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dulu kami nggak percaya sama hari kiamat. Hatta atanal yakin, kami nggak sholat, kami gibah, kami pelit, dan kami itu gini sampai kami mati. Nggak pernah kami bertobat. Hasilnya neraka sakor. Bareng-bareng orang sobiin. Mantap Pak, ya. Itu penghuni sakor tuh. Ya. Jadi neraka sakor itu digambarkan neraka yang mengelupas kepala, saking panasnya, kepala kelupas. Bukan kayak saya begini, kalau saya dicukur kemarin. Maka orang-orang surga itu saking mereka kangennya sama saudaranya kali di neraka, mereka berkunjung di Allah, nanya sama orang di neraka, masalakakum fi sakor, apa sih kamu kok sampai di sini, kenapa? Maka mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dulu kami gak sholat. Dulu kami itu pelit. Dulu kami tukang gibah. Dulu kami gak percaya hari kiamat. Hatta atala yakin, sampai kami mati kami begitu. Maka kami ada di sini di sakor ini. Begitu Pak. Jelas ya? Jadi neraka hawiyah tadi apa aja? Munafik, keluarga Fir'aun, kafir dari ahli kitab, orang-orang yang berat dosanya. Belum bertobat gitu, masuk neraka hawiyah. Neraka sakor, sobiin, orang-orang nggak sholat, orang-orang apa lagi? Orang-orang kikir, pelit, gibah, dan orang-orang nggak percaya di kiamat, masuk sakor. Gitu enak kan? Kalau udah apa enak, jangan sampai begini kita. Gitu. Lalu sakor juga dihuni oleh satu golongan yang disebut oleh Allah golongan yang mendustakan. Bukan. Orang-orang yang berpaling dari agama dan menyombongkan diri. Lihat surat Al-Mudaththir, surat yang sama, ayatnya 23 sampai 29. Tolong Bang Aman dibacakan. 23 sampai 29. Ya. Tsumma adbara wastakbar. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. In hadza illa qaulul bashar. Ini hanyalah perkataan manusia. Sa'uslihi syaqar. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakor. Wa ma adraka ma saqar, dan tahukah kamu apa neraka sakar itu? La tubqi wa la tadhar. Ya, sakar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Cukup. Maksudnya nggak meninggalkan, nggak membiarkan gini.
malaikat di sakor itu kan 19. Kalau udah nyiksa orang, dia nggak kesian. Kan orang disiksa, kabur, tar dulu, balik lagi terus gitu. Itu namanya sakor. Nggak membiarkan dan nggak meninggalkan. Pokoknya rapi bapak, pulen. Jadi kalau matang, kalau dibakar itu matang istilahnya. Itu sakor. Ya nggak ada jeda. Ya. Jadi udah kita tahu orang-orang yang ada di Hawiyah. Saya ulangi lagi mendingan. Munafik, kafir dari ahli kitab, kemudian Fir'aun, dan orang yang berat dosanya. Untuk Hawiyah, masuknya kita udah bahas. Masuk ke Hawiyah gimana caranya? Karena dalam surat Al-Hawiyah tadi kan disebut wa ma adraka mahiyah. Apakah neraka Hawiyah itu? Jadi neraka Hawiyah punya nama Hiyah. Hawiyah bisa, Hiyah bisa. Kan fa ummuhu Hawiyah ya kan? Wa ma adraka mahiyah. Apakah neraka Hawiyah itu? Narun hamiyah. Api yang sangat panas. Sangat panas itu artinya 70 kali api dunia. Itu namanya jadi hamiyah. Nah, cara orang masuk neraka Hawiyah salah satunya adalah disebut dalam surat Al-Ghoshiyah. Hal ataka hadithul Ghoshiyah. Telah sampaikah kamu berita kepada kamu mengenai hari kiamat? Wujuhi yaumaizin khosyah. Hari itu muka pada bertunduk hina. Terus amilatun nasibah, bekerja keras kepayahan. Terus tasla naron hamiyah, masuk ke dalam api yang sangat panas. Itulah Hawiyah. Lalu masuk ngapain? Tusqa min ainin, ya, diberi minum dari air mendidih, welcome drink. Terus laisa lahum ta'amun illa min dori, enggak ada makanan kecuali duri. Ya kan? La yusminu wa la yughni min ju, tidak menggemukkan dan tidak mengenyangkan. Itu cara masuk Hawiyah. Belum cara masuk sakor, cara masuk lainnya itu. Kalau Bapak saya ceritain ini habis waktu saya. Ya. Mending enggak paham-paham juga. Itu Hawiyah, ya. Lalu yang menghuni sakor tadi orang-orang tadi dulu, orang sobiin dulu, sobiin dicampur dengan orang yang berpaling dari Quran dan menyombongkan diri, ya kan? Tadi tuh yang dibacain Bang Aman. Lalu orang nggak sholat, orang bakhil, orang gibah, oleh orang dustain, hari pembalasan. Lalu sakor juga dihuni oleh orang-orang berdosa. Nah ini, ya, bisa jadi ntar dilempar ke sakor. Langsung latih 1, latih 3, liftnya khusus. Liftnya lift eksekutif, ada kartunya. Ya kan kamu yang tanya tadi, apa orang Hawiyah doang pasti gitu ya. Ya, lihat surat Al-Qamar. Lihat surat 54 ayat 47 dan ayat 48. Dibacakan Pak Luli. Surat Al-Qamar ayat 47 dan 48. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Sungguh orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat. Ya. Yaumayus habuna bin nari ala wujuhihim tuku massa sakor. Pada hari mereka diseret ke neraka pada wajahnya, dikatakan pada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Ya, maksudnya api neraka sakor ya. Ya, dia orang-orang yang berdosa. Nah, nggak tahu dosanya apa nih, nggak tahu, nggak dirinci sama Allah. Kan gawat ini, ya. Jadi hati-hati. Tuh golongannya ya. Lalu sekarang kita masuk ke lantai 6. Nah, lantai 6 neraka apa? Lantai 6 Nasrani Sa'ir. Kok lantai 6? 4. Apa 4? Iblis. Oh, lantai 5 aja. Utama. Lantai 5. Lantai 5 yang menghuni siapa? Yahudi. Nah, ya Yahudi nih. Jadi kalau Bapak mau berbareng-barengan sama Yahudi sekarang di dunia ini, nggak menjadikan dia sebagai orang yang dilaknat Allah gitu ya. Bapak senang-senang aja pakai produknya segala macam.
kemungkinan besar akan masuk neraka Hutomah sama-sama Yahudi. Hati-hati ya. Maka kita lihat sekarang suratnya adalah surat Al-Humazah, ya kan? Surat ke berapa tuh Al-Humazah? Surat 104. Lihat, itulah penghuni yang menemani Yahudi di neraka Hutomah. Lihat baik ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi tiap-tiap pengumpat lagi pencaci maki. Oke, alladzi jama'a malau wa addada. Orang yang suka ngumpulin harta dan menghitung-hitungnya. Ya, orang tamak, ngumpulin, hitung-hitung, ngumpulin tanpa zakat, tanpa terus yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira harta yang dikumpulin itu akan dapat mengekalkannya. Makin banyak duitnya, makin sombong dia. Wah, gue udah pokoknya udah punya segalanya gitu ya. Kalla, sekali-kali tidak. Layum bazanna fil hutomah. Kelak orang kayak begini akan lempar ke hutomah. Ya, wama adroka mal hutomah. Apakah hutomah itu? Tahu nggak kamu? Narullahi muqadah. Api yang dinyalakan. Yang api itu allati tatlu'u alal afidah, membakar sampai ke hati. Jadi sampai hati membakar. Ya. Innaha alaihi musadah, lalu api itu ditutup. Jadi kayak ini nih. Ini ada kecoa dimasukin box. Ya, kecoanya kan tinggi tuh, berdiri. Nah, apinya sampai ke sini, ke leher dia. Lalu botol ditutup. Nah, ngelekep kan? Udah asapnya dari badan dia yang dibakar tuh masuk ke dia sendiri, itu ngelekep. Nah, itu hutomah. Ya, membakar sampai ditutup rapat, lalu yang dibakar tuh diikat di tiang-tiang panjang. Fi amadi mumaddadah, diikat di tiang-tiang panjang. Gitu. Itu hutomah. Dan yang masuk situ selain Yahudi adalah orang-orang yang suka ngumpulin harta, ngitung-ngitungnya, dia pengumpat lagi mencaci maki. Maksudnya orang yang nggak pernah bersyukur. Apa ini celak sama dia? Hidup ini begini. Tapi pelitnya minta ampun. Ngomel aja kerjanya. Nah itu hutomah. Tempatnya Yahudi. Sifat-sifat Yahudi ada pada dirinya sehingga mereka dikumpulkan sama orang-orang Yahudi. Tuh. Maka benarlah Allah, dan kita memang judul pada malam ini neraka dan penghuninya. Gitu. Oke. Saya kira cukup dulu ya malam ini ya. Nanti yang Jahim, Jahanam minggu depan lah insyaallah. Saya kasih listnya aja ya. Listnya apa aja yang masuk gitu. Karena kita ngejar cara masuk neraka dan keluar neraka mesti minggu depan gitu kita kejar. Demikian, semoga manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.